Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabina Dwi Cahyakusuma dengan NIM 612012320006, Program Studi Manajemen, kelas RA 16 Manajemen semester 4 dengan dosen pengampu Ade Faisal Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari hasil pembelajaran perkuliahan dari kelompok pertama hingga kelompok 7. Materi yang pertama yaitu sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Nah, definisi sikap dan kepuasan kerja menurut saya yaitu sikap kerja adalah pandangan, perasaan, evaluasi karyawan terhadap pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan juga organisasi. Sikap kerja ini sangat mempengaruhi cara seorang karyawan berperilaku, berinteraksi, dan juga merespon tugas serta peran-peran mereka di dalam kerja. Komponen sikap kerja terdiri dari yang pertama di sini ada afektif atau perasaan emosi, yaitu perasaan atau emosi yang muncul terhadap pekerjaan atau tugas yang diberikan seperti rasa senang, kepuasan, atau bahkan marah dan juga frustasi. Yang kedua di sini ada kognitif atau keyakinan dan juga penilaian. Keyakinan atau penilaian yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan mereka, misalnya penilaian terhadap kebijakan organisasi, kualitas komunikasi dengan atasan, dan juga pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Terus yang ketiga ada perilaku atau tindakan. Tindakan atau perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil dari sikap mereka seperti semangat kerja, motivasi, dan juga kinerja. Tipe sikap kerja di sini ada yang pertama sikap positif, motivasi yang tinggi, semangat kerja, dan juga keinginan untuk berkontribusi lebih dalam kepada organisasi. Sikap positif ini dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan juga kepercayaan diri karyawan. Yang kedua di sini ada sikap negatif, penurunan kinerja, tidak adanya rasa tanggung jawab dan pengabaian tugas. Sikap negatif ini dapat menurunkan kinerja, kepuasan kerja, dan juga kepercayaan diri karyawan. Kepuasan kerja adalah perasaan atau evaluasi emosional yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaannya secara keseluruhan. Kepuasan kerja mencerminkan sejauh mana pekerjaan atau kondisi kerja yang ada memenuhi harapan, kebutuhan, dan juga keinginan individu. Selanjutnya ada komponen sikap kerja. Sikap kerja terdiri dari 3 komponen utama yang saling terkait dan mempengaruhi cara individu berperilaku, berinteraksi, dan juga merespon tugas serta peran mereka di tempat kerja. Yang pertama di sini ada komponen afektif atau perasaan atau juga emosi. Yang kedua ada komponen kognitif yaitu pemikiran atau juga pengetahuan. Yang ketiga ada komponen atau tindakan atau perilaku spesifik. Nah, yang selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Sikap kerja seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun juga eksternal. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Yang pertama yaitu ada pengalaman kerja, yang kedua lingkungan kerja, yang ketiga ada hubungan interpersonal, yang keempat ada kepribadian individu, yang kelima ada motivasi, yang keenam ada organisasi, dan yang terakhir yang ketujuh ada kepemimpinan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu konsep motivasi. Definisi motivasi yaitu motivasi adalah penggerak dari
dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi memberikan keinginan dan dorongan maksimal untuk meraih kesuksesan dan juga menghindari kegagalan. Motivasi merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah proses psikologis yang melibatkan interaksi antar sikap, kebutuhan, persepsi dan juga keputusan seseorang. Di sini ada juga bentuk motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa perlu rangsangan dari luar. Yang kedua di sini ada motivasi ekstrinsik. Motivasi tersebut adalah dorongan yang berasal dari luar diri seseorang seperti hadiah, pujian atau juga hukuman. Selanjutnya ada indikator motivasi. Selanjutnya di sini juga ada indikator pengukuran motivasi. Yang pertama di sini ada pemikiran positif, sikap positif terhadap tugas atau pekerjaan, dan optimisme terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua ada keterlibatan atau engagement, seperti partisipasi aktif dalam aktivitas atau juga tugas dan antusiasme dalam bekerja. Poin yang selanjutnya juga ada tujuan dan keinginan, yaitu klaritas dan spesifikasi tujuan serta komitmen untuk terus maju. Lalu di sini juga ada penerapan motivasi dalam prestasi. Yang pertama ada motivasi sangat penting dalam mencapai prestasi baik dalam belajar, bekerja atau juga kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada memahami konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dapat membantu seseorang untuk meningkatkan prestasi. Terus yang ketiga juga ada dengan memotivasi diri sendiri dan orang lain kita dapat mencapai hasil yang lebih baik. Terus kesimpulan dari materi ini adalah motivasi merupakan faktor penting untuk mencapai prestasi. Motivasi dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal. Memahami konsep dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dapat membantu dalam meningkatkan prestasi. Materi yang ketiga adalah memahami kerja tim. Pengertian kerja tim. Tim kerja adalah kelompok yang usaha individual yang menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Artinya kinerja tim lebih baik daripada kinerja individu secara keseluruhan. Tim kerja terdiri dari orang-orang yang sportif, sensitif, senang bergaul, dan mampu mengenali emosi dalam tim. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Tim fungsional silang menggabungkan tenaga kerja dari berbagai departemen untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, dan juga mengkoordinasikan proyek. Selanjutnya, di sini juga ada menciptakan tim-tim yang efektif. Efektivitas tim kerja didasarkan pada dua poin. Pertama, tim berbeda dalam bentuk struktur untuk menggeneralisasikan seluruh varietas tim, tetapi menghindar dari ketat dalam prediksinya pada seluruh tim. Kedua, mengasumsikan kerja tim lebih disukai dengan kerja individu. Menciptakan tim yang efektif, para individu dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik seperti memecahkan permasalahan dengan sempurna. Komponen utama dari tim efektif yaitu poin yang pertama adalah sumber daya dan pengaruh kontekstual yang membuat tim menjadi lebih efektif. Poin yang kedua ada terkait komposisi dari tim. Yang ketiga, variabel proses adalah peristiwa tim yang mempengaruhi efektivitas. Di sini juga ada ciri kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Poin yang pertama adalah kemampuan anggota, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada kepribadian anggota, yaitu kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga menyelesaikan konflik. Yang ketiga ada ukuran tim, jumlah anggota yang ideal untuk menghindari ketidakefisienan atau konflik. Yang keempat ada komunikasi, keterbukaan dan efektivitas dalam komunikasi antar anggota. Yang selanjutnya juga ada keterlibatan, partisipasi aktif dan antusiasme setiap anggota. Lalu ada juga manajemen konflik yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Lalu ada juga tugas dan peran pemimpin dalam tim. Poin yang pertama adalah bekerja dengan orang lain dan
dan mempertanggungjawabkan hasil. Poin yang kedua adalah menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Poin yang ketiga ada berpikir secara analitis dan konseptual. Yang poin selanjutnya ada memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Yang poin selanjutnya mengambil keputusan yang sulit. Poin yang terakhir adalah memecahkan masalah dan konflik. Selanjutnya di sini ada komposisi tim. Komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terkait dengan tim, menempatkan para staf sampai kemampuan dan kepribadian. Kesimpulan dari materi ini adalah kerja tim adalah kunci untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tim yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai. Selanjutnya yaitu materi yang keempat dengan judul komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan juga pemikiran antar individu atau kelompok dalam suatu struktur organisasi. Tujuan utama komunikasi organisasi adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami tugas, tanggung jawab, dan juga tujuan yang ingin dicapai bersama. Selanjutnya di sini juga ada budaya organisasi yang yaitu nilai, norma, dan juga keyakinan yang dianut oleh organisasi turut berperan dalam bentuk pola komunikasi di dalamnya. Poin selanjutnya ada teknologi dan media komunikasi. Perkembangan teknologi memberikan dampak besar terhadap komunikasi dalam organisasi. Poin yang selanjutnya ada hambatan psikologis dan emosional. Faktor seperti stres, kelelahan, atau juga ketidakpercayaan terhadap rekan kerja dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menerima dan menanggapi pesan. Kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi dalam organisasi adalah sebuah proses yang kompleks yang melibatkan pertukaran pesan di antara anggota dan tujuan mencapai efektivitas operasional dan pencapaian tujuan bersama. Memahami dan mengelola bentuk-bentuk komunikasi yang ada baik vertikal, horizontal, diagonal, formal maupun informal sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan juga kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Materi yang kelima yaitu kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks organisasi. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi formal, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi anggota tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Di sini ada berbagai gaya kepemimpinan. Poinnya ada yang pertama ada kepemimpinan otokratis, yaitu ciri-cirinya sentralisasi wewenang dan mengambil keputusan secara mandiri dan menerapkan pendekatan paksaan. Indikatornya adalah memiliki otoritas penuh, tidak mau menerima kritik, dan juga cenderung menerapkan aturan ketat. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Ciri-cirinya yaitu memberikan ruang bagi partisipasi anggota tim dalam mengambil keputusan, membangun hubungan yang harmonis, dan menghargai masukan. Indikatornya adalah bersikap terbuka, mendengar aspirasi bawahan, dan mengutamakan kolaborasi. Kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Ciri-cirinya adalah memberikan kebebanan penuh kepada anggota tim, cenderung pasif dan memimpin, dan juga menghindari tanggung jawab. Indikatornya juga ada mengandalkan inisiatif anggota tim, minimal intervensi dalam proses kerja, dan juga fokus pada hasil tanpa proses. Kesimpulan dari materi ini adalah kepemimpinan dalam organisasi merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak faktor. Gaya kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh posisi formal, tetapi juga kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan juga membangun hubungan yang produktif dengan anggota tim. Materi yang keenam yaitu budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan juga dianut oleh sekelompok orang dalam organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Poin yang pertama di sini ada motivasi. Yang kedua ada gaya manajemen dan kepemimpinan. Yang ketiga ada komunikasi. Yang keempat ada karakteristik dan struktur organisasi. Yang kelima ada tingkat formalitas organisasi. Yang keenam ada nilai yang dianut individu. Selanjutnya juga di sini ada studi kasus penerapan budaya organisasi pada PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk Cabang Dago Bandung, Robin William Jr. dalam Sebirin 2007 166.
menjelaskan bahwa value bukan hanya berfungsi sebagai kriteria atau standar untuk melakukan tindakan, tetapi juga berfungsi sebagai kriteria atau standar untuk melakukan penilaian, menentukan pilihan, bersikap, dan juga berargumen maupun menilai performa. Kesimpulan dari materi ini adalah budaya organisasi merupakan faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Budaya yang kuat memberikan landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan organisasi, sementara budaya yang lemah dapat menghambat kinerja dan perkembangan. Materi yang terakhir yaitu komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain sebagainya. Ada faktor organisasi. Faktor yang berasal dari dalam organisasi dan dapat mempengaruhi tingkat komitmen karyawan, gaya kepemimpinan, budaya dan juga lingkungan kerja, sistem imbalan dan penghargaan, kesempatan pengembangan dan pelatihan, keamanan kerja atau job security, dan juga work-life balance. Selanjutnya ada indikator komitmen organisasi. Yang kesimpulan dari materi ini adalah komitmen organisasi sangat penting untuk meningkatkan loyalitas dan keterlibatan karyawan. Materi yang selanjutnya adalah hasil dari resume mandiri dari buku Perilaku Organisasi Bab 3, Kedudukan Manusia dalam Organisasi. Hakikat manusia dalam organisasi. Manusia adalah faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi apapun bentuknya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi dan dia beraktivitas di sana, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi itu. Oleh karena itu, persoalan-persoalan manusia senantiasa berkembang berdasarkan situasi dan kondisi dan semakin sulit dikendalikan, maka persoalan-persoalan organisasi dan khususnya persoalan perilaku organisasi semakin hari semakin berkembang. Selanjutnya ada hakikat sosialitas. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung hidup berkelompok atau bermasyarakat dan membentuk organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya di sini ada teori organisasi, yaitu teori organisasi klasik. Selanjutnya juga ada teori organisasi neoklasik. Yang selanjutnya juga ada teori organisasi modern. Selanjutnya ada perubahan organisasi. Perubahan organisasi dalam buku Siswanto dan juga Sucipto 2008-104 adalah perubahan dalam suatu organisasi seperti menambahkan orang baru, memodifikasi suatu program, dan juga lain-lain. Perubahan organisasi sering berlawanan dengan nilai-nilai yang menghormati anggota dalam organisasi. Perubahan biasa melawan keputusan anggota dari berbagai yang harus dilaksanakan. Selanjutnya ada tahapan perubahan, yaitu pencairan atau unfreezing, terus perubahan atau change, terus pembukuan uang atau rephrasing. Lalu selanjutnya ada agen-agen perubahan. Selanjutnya juga di sini ada desain organisasi. Kesimpulan dari materi ini adalah manusia adalah inti dari setiap organisasi dan perilaku mereka sangat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi. Memahami kompleksitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang unik dan tubuh dan jiwa serta hakikat individu, sosialitas dan moralitas sangat penting untuk membangun hubungan kerja yang harmonis dan juga efektif. Organisasi terbentuk karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.